Halo guys, welcome back to Club Anatomi Heropilus. Oke, sebelumnya kenalin aku Cika. Sebelah kananku ada Aku Marvel. dan sebelah kiriku ada Aku Bujangga. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas apa teman-teman? Jadi seperti teman-teman lihat depan kita ini ada torso medula spinalis. Jadi nanti kita akan membahas mengenai medula spinalis beserta dengan nervi spinalisnya. Baik, tonton video ini dan simak baik-baiknya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi di sini ada torso penampang melintang dari medula spinalis. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari yang paling luar ya. Nah, lapisan paling luar di sini adalah lapisan meninges yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dura mater, kemudian ada arachnoid mater, dan juga di sini ada pia mater. Jadi gap antara arachnoid mater dan juga pia mater itu ada namanya ruang subarachnoidea. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian dari torso medula spinalis yang bagian melintang di sini. Kita harus ketahui terlebih dahulu bagian dari substansia grisea dan juga substansia albanya. Jadi yang alba itu adalah yang bagian berwarna terang di sini, sedangkan yang grisea itu adalah bagian lebih gelap. Oke, jadi kita bahas satu persatu lebih dahulu ya teman-teman ya. Dari yang bagian substansia albanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu bagian mana yang bagian ventral atau bagian depan dan juga bagian dorsal atau bagian belakangnya. Nah, sebagai penanda bagian dorsal itu terdapat namanya ganglion radix dorsalis sebagai penanda bagian belakangnya atau dorsalisnya, teman-teman. Nah, jadi di sini yang bagian ventral tentu yang bagian sebelah sini. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit memberikan tips kepada teman-teman cara membedakan bagian visura dan juga sulcus. Nah, untuk cekungan yang lebih dalam itu disebut dengan visura, teman-teman. Kalau untuk cekungan lebih pendek atau lebih rendah itu di sini disebut dengan sulcus. Jadi di sini ada sulcus. Nah, sementara sini ada septum. Nah, kemudian untuk yang bagian dorsalis terlebih dahulu, di sini terdapat bagian dari sulcus, di mana sulcus medianus dorsalis, di mana nanti naik menjadi septum medianus dorsalis. Kemudian di bagian samping-samping sini itu terdapat sulcus juga, teman-teman. Jadi sulcus intermedianus dorsalis dan di sini juga sulcus intermedianus dorsalis. Jadi ini adalah salah satu tanda nanti di bagian medula spinalis bagian vertikalnya. Kemudian di sebelah sini bisa teman-teman lihat juga ada sulcus. Nah, ini disebut dengan sulcus dorsolateralis karena dia di bagian belakang dan juga sebelah samping, teman-teman. Baik, tadi kan sudah kita bahas mengenai substansia albanya. Sekarang kita pindah ke substansia griseanya. Di mana di sini itu bisa dibagi menjadi tiga segmen, teman-teman. Yang bagian dorsal, bagian intermedial, dan juga ada bagian dari ventral. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai bagian dorsalnya. Di mana pada sebelah ujung bagian apex itu terdapat substansia gelatinosa. Kemudian di bagian sebelah lateralnya, di sini terdapat yang disebut dengan substansia visceralis secundaria. Dan sebagian besar di sini disebut dengan nucleus propius. Nah, tadi kan mengenai bagian dari cornu dorsal. Jadi, bagian ini disebut dengan cornu dorsal. Bagian sebelah tengah disebut dengan cornu intermedial atau intermedium. Dan sebelah depan itu disebut dengan cornu ventral. Jadi kornu-kornu ini sesuai dengan arah-arahnya masing-masing, teman-teman. Tadi sudah kita bahas mengenai kontru dorsal bagian-bagiannya. Kemudian kita bahas mengenai kornu intermedial, di mana bagian-bagiannya di sini yang sebelah samping atau sebelah tepi disebut dengan kornu intermedio laterale. Sementara di bagian tengahnya itu disebut dengan kornu intermedio mediale. Jadi yang tepi lateral, sementara yang tengah itu medial. Kemudian di sebelah ujung, di bagian depan, ini disebut dengan kornu ventral. Nah, di mana dibagi menjadi tiga segmen juga. Ada kelompok medial, ada kelompok sentral, dan ada kelompok lateral. Jadi medial sebelah sini, sentral, dan juga lateral. Oke, lanjut teman-teman. Di sini mengenai dari bagian radix. Nah, bagian yang seperti memanjang ini disebut dengan radix. Bagian belakang itu disebut dengan radix dorsalis, di mana dia merupakan kelanjutan nanti yang akan menghubungkan ke bagian cornu dorsalisnya. Di mana kalau misalnya teman-teman bisa pakai ciri-cirinya, dia memiliki ciri-ciri yaitu pada bagian ganglion radix dorsalisnya. Jika ganglion radix dorsalis berada di mana, di situ pasti radix dorsalisnya, dan di situ merupakan tempat bagian dari yang bagian dorsal atau bagian belakangnya. Sementara nanti pada bagian dari cornu ventralis, dia akan melanjutkan radix ventralisnya, dimana nanti kedua radix ini akan bergabung menjadi nervus spinalis yang teman-teman tahu. Nah, di sini ada percabangan
2, di mana percabangan yang bagian dorsal itu disebut dengan bagian ramus dorsalis, dan bagian depan ini disebut dengan ramus ventralis. Baik, jadi di sini kita lanjutkan mengenai teman-teman ya. Jadi fasciculus tersebut terdapat pada substantia albanya, di mana nanti pada bagian dorsal di sini terdapat 2 fasciculus, di mana disebut dengan fasciculus gracili dan juga ada fasciculus cuneatus. Nah, kemudian pada bagian dari fasciculus bagian dorsal itu akan dilanjutkan pada bagian sini disebut dengan fasciculus lateral, dan pada bagian depan itu disebut dengan fasciculus ventral, yang dimana pada bagian fasciculus ventral ini ada yang menyekat di antara keduanya, dimana antara dua ini disebut dengan commissura alba. Pada bagian substantia grisea pun seperti itu, yang menyekat di bagian antara kanan dan kiri nanti terdapat namanya commissura grisea, di mana nanti pada bagian tengah itu terdapat lubang. Lubang ini akan dilalui oleh cairan cerebrospinal, itu disebut dengan canalis centralis. Oke, setelah tadi melihat penampang melintang dari medula spinalis, selanjutnya kita akan masuk ke torso 3 dimensi dari vertebranya. Jadi yang pertama medula spinalis itu terdiri dari 31 segmen. Jadi pada yang pertama ada cervicalis 8, thoracalis ada 12, lumbal ada 5, sakral ada 5, dan coccygeus ada 1. Jadi yang pertama, medula spinalis itu dia terletak di dalam canalis vertebralis. Jadi di sini ada trunkus encepali, di bawah ini ada medula spinalis, nanti dia itu terletak di dalam canalis vertebralis. Jadi yang pertama ini ada torso vertebra cervicalis. Jadi vertebra cervicalis itu dibagi menjadi 7. Jadi ada cervicalis 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian di antara cervicalis 1 dengan yang lainnya ada celah disebut dengan foramina intervertebralis. Jadi celah ini nanti akan tempat keluarnya nervis spinalis. Untuk di bagian vertebra cervicalis yang pertama ada nervis spinalis cervicalis 1 yang keluar di atasnya dan nervis cervicalis 2 yang keluar di bawahnya. Nanti yang di bawahnya akan menyesuaikan, jadi yang ini cervicalis 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baik, selanjutnya di torso vertebra torakal. Jadi di bagian torakal ini jumlahnya dengan nervis spinalis itu sama, berbeda dengan yang tadi yang cervicalis. Kalau yang cervicalis vertebranya ada 7, sedangkan nervis spinalis ada 8. Kalau yang ini sama-sama ada 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan untuk ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya kita ke torso vertebra bagian lumbal, sakral, dan coccygeus. Jadi untuk yang lumbal ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sakral juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir ada coccygeus yaitu 1. Jadi di bagian sini ada yang disebut dengan conus medullaris. Bentuknya ini seperti huruf V di sini. Kemudian di bagian bawah dari conus medullaris ini ada yang disebut dengan cauda equina. Sebenarnya conus medullaris ini untuk orang dewasa itu terletak di L2, sedangkan cauda equinanya ini terletak di L3 ke bawah. Tapi karena ini torso anak-anak sehingga panjang dari medula spinalis dan vertebranya itu masih sama. Sedangkan untuk orang dewasa nanti pertumbuhan vertebranya lebih cepat daripada pertumbuhan medula spinalisnya, sehingga nanti medula spinalisnya itu akan lebih pendek, yang menyebabkan nanti conus medullarisnya ini akan tetap di L2 dan ini di L3 ke bawah. Baik, selanjutnya untuk arteri pada medula spinalis itu pada bagian itu terdapat arteri spinalis anterior. Nah, itu pada bagian sini yang berwarna merah. Kemudian dilanjutkan untuk bagian posterior itu ada sekitar wilayah ini. Nah, itu bagian dari arteri spinalis posterior. Baik, selanjutnya untuk pada torso ini, jika kita lihat dari sini, itu ada arteri basilaris, yang mana juga terdapat ada arteri vertebralis, yang mana itu akan memasuki lubang pada bagian sini. Nah, jika kita lihat dari sini, ini adalah arteri vertebralis. Nah, selanjutnya jika kita di atas kepala atau bagian superior, nah ini kita lihat ada arteri basilaris, kemudian di sini ada arteri spinalis anterior, dan di sini ada bagian dari arteri vertebralis. Ini yang dua cabang ini adalah arteri vertebralis.
Oke teman-teman, jadi sekian video mengenai pembelajaran medula spinalis dari kami. Semoga membantu bagian pembelajaran teman-teman juga mengenai praktikum-praktikum serta pembelajaran mengenai medula spinalis dan sistema nervosum lainnya. Sekian kata dari kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa saksikan terus video anatomi Heropilus selanjutnya. Akhir kata dari kami ucapkan Dadah. dadah.